Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gua Blue Radika 1. Untuk kali ini gua mau berbagi tips ya, bagaimana kita mengkonsep modifikasi motor itu supaya maksimal. Semua orang yang punya kendaraan bermotor atau roda 2 pasti punya keinginan untuk memodifikasi kendaraannya, karena modifikasi itu sendiri bisa jadi suatu bentuk dari kreasi kita atau citra yang ingin kita tunjukkan di dalam motor kita sendiri. Jadi hampir setiap orang pasti memodifikasi kendaraannya, walaupun hanya modifikasi kecil. Ada hal-hal yang sering dialami oleh pemodifikasi ini adalah rasa tidak puas setelah selesai memodifikasi motornya. Ada berbagai alasannya, seperti masih kurang gagah, ban masih kurang besar atau kurang kecil, warna terlalu cerah, warna terlalu gelap, kurang maco. Nah, di sini gua akan berbagi tips pada kalian semua supaya hal-hal tersebut bisa dihindari atau setidaknya diminimalisir. Tapi sebelum itu, mari kita pelajari sama-sama penyebabnya dulu supaya lebih paham ya. Yang pertama, para modifikator itu cenderung memodifikasi kendaraannya tanpa menggunakan konsep. Yang kedua, modifikasi tapi menghilangkan fungsi kenyamanan motor, seperti melepas lampu, melepas jok, atau part-part lain yang dibutuhkan untuk fungsi kenyamanan motor standarnya. Yang ketiga, mengurangi fungsi keselamatan, seperti melepas rem, pakai ban terlalu kecil yang membahayakan, penambahan lampu yang berlebihan. Yang keempat, terlalu banyak aksesoris tambahan yang malah membuat motor terlihat norak, bukannya malah terlihat bagus. Yang kelima, terlalu terburu-buru yang terkadang membuat keluar konsep sehingga membuat modifikasi tidak ideal. Yang keenam, modifikasi yang mengikuti tren yang kurang bagus sehingga ketika tren itu hilang kita akan merasa bosan. Yang ketujuh, penggunaan part aksesoris yang tidak berkualitas menyebabkan part menjadi tidak awet. Malah ada juga yang bisa menjadi membahayakan jika modifikasi partnya itu pada part-part yang mempunyai fungsi keselamatan motor. Setelah kita mengetahui penyebab tidak maksimalnya kepuasan terhadap modifikasi tadi, maka kita bisa temukan beberapa tips. Yang pertama, pilihlah konsep yang bisa disukai oleh semua kalangan. Modifikasi motor itu nggak sekedar untuk dinikmati diri sendiri, tapi juga perlu untuk dilihat orang lain. Usahakan disukai oleh mayoritas dari kalangan muda sampai yang tua. Yang kedua, memodifikasi dengan mengupgrade fungsi kenyamanan dan keselamatan pada motor. Bisa dengan mengganti ban dengan yang lebih besar tapi masih dalam batas yang wajar, dan ban yang lebih berkualitas yang lebih baik dari segi fungsi ban standarnya, mengganti suspensi yang lebih berkualitas, penerangan yang lebih berkualitas, pengereman yang lebih baik, dan lain-lain. Yang ketiga, modifikasi sesimpel mungkin tapi rapi sehingga mencerminkan karakter pemilik kendaraan yang positif. Yang keempat, tidak terburu-buru. Ingat, konsep yang baik itu tidak diciptakan dalam waktu yang singkat. Perbanyaklah cari referensi yang sesuai dengan keinginan kita. Yang kelima, modifikasilah secara bertahap bila budgetnya masih terbatas. Tapi yang paling penting, kita sudah punya konsep yang baik untuk motor kita. Yang keenam, modifikasi yang bertahan bukanlah yang mengikuti tren pada saat ini atau pada saat nanti, tapi yang sesuai dengan karakter pribadi yang kita miliki, sehingga kendaraan kita mewakili kepribadian kita. Yang ketujuh, gunakanlah part-part original supaya terjamin fungsi dan keawetannya. Misalkan saya berikan satu contoh pengalaman pribadi saya. Saya pernah membandingkan knalpot yang original dengan knalpot yang KW. Secara performa speed kendaraan, terasa peningkatan performa pada saat saya menggunakan knalpot yang original. Sedangkan sebaliknya, barang yang KW itu malah menurunkan performa mesin motor. Satu contoh lagi berdasarkan logika, misalkan pada sistem pengereman. Pada pengereman original,
harganya pasti jauh lebih mahal daripada pengereman KW. Tapi secara fungsi, kualitas, pada keselamatan, barang yang original pasti akan menjaga kualitasnya karena mereka tidak mau sampai image merek mereka itu jelek. Tetapi barang KW pasti akan mengorbankan kualitasnya dan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Karena jika sampai terjadi sesuatu cacat atau hal-hal lain yang tidak diinginkan dari produknya, yang jelek itu adalah produk atau merek yang mereka KW-kan. Nah, dari sini kita akan coba tarik kesimpulan. Tujuan dari modifikasi kendaraan itu sendiri adalah membuat supaya lebih baik dari versi standarnya. Nah, dan untuk mendapatkan hasil modifikasi yang maksimal sesuai dengan keinginan kita, dan supaya setelah selesai modifikasi kita ngerasa nggak ada yang kurang dan nggak ada yang perlu dimodifikasi lagi, prioritaskan modifikasinya pada upgrading fungsi-fungsi dari keselamatan dan kenyamanan motor. Lalu diikuti lagi dengan desain yang bagus sesuai dengan selera kita dan bisa disukain juga dengan orang lain, sehingga modifikasi yang kita lakukan terhadap motor kita itu terkonsep dan tidak sembarangan. Oke, mungkin segitu aja tips dari gua supaya bisa memaksimalkan hasil modifikasi motor kita, dan supaya setelah motor kita selesai dimodifikasi tuh nggak ada PR lagi. Mungkin dari teman-teman yang lain punya saran yang berbeda, bisa di komen saja di kolom comments, dan itu juga pasti jadi masukan buat gue juga. Dan terima kasih buat yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini. Terima kasih, gua tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.